Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terkasih Bunda Tati selaku dosen mata kuliah Tunan Laras. Saya atas nama Yohana Mengi Aziz dengan nomor NIM 211F10383 dari kelas A6. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari anak tunalaras, klasifikasi anak tunalaras, identifikasi layanan pendidikan bagi anak tunalaras, karakteristik perkembangan anak tunalaras, dan faktor penyebab dari anak tunalaras. Istilah tunalaras itu sendiri berasal dari kata tuna yang artinya kurang dan laras berarti sesuai. Jadi anak tunalaras berarti anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan. Anak tunalaras atau anak dengan kelainan perilaku sosial atau yang disebut dengan tuna sosial adalah sebutan untuk seseorang yang terindikasi memiliki gangguan, hambatan atau berkelainan dalam hal mengontrol emosi dan perilaku sehingga kurang mampu dalam mematuhi sikap normal sehingga nilai sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat pada umumnya. Batas umur anak tunalaras adalah kira-kira 6 sampai dengan 17 tahun dengan karakteristik bahwa anak tersebut mengalami gangguan atau hambatan sosial dan berkelainan tingkah laku. Anak tunalaras di sini kita bisa disimpulkan bahwa anak tunalaras adalah anak yang dengan hambatan, gangguan atau kelainan tingkah laku dan emosi yang tidak dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan baik sehingga kurang dapat diterima oleh lingkungannya. Anak tunalaras juga atau anak yang tuna sosial biasa kita sebut tuna sosial adalah bentuk tingkah laku anak yang menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat yang berwujud seperti mencuri, mengganggu atau menyakiti orang lain dan sebagainya. Selain itu juga anak tunalaras mempunyai kebiasaan melanggar nilai-nilai kesusilaan maupun sopan santun yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sopan santun dalam berbicara maupun bersosialisasi dengan orang lain. Pengertian tunalaras dari beberapa ahli mengatakan bahwa tunalaras adalah, menurut Effendi mengatakan bahwa tunalaras adalah seseorang yang mempunyai tingkah laku menyimpang atau berkelainan. Anak itu tidak memiliki sikap, selalu melakukan pelanggaran terhadap aturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain. Itu pengertian tunalaras menurut ahli Effendi. Kalau menurut Delpie mengatakan bahwa tunalaras adalah seseorang yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Anak tunalaras juga disebut sebagai istilah medis emotinoli, handicaped. Kalau menurut Somantri mengatakan bahwa tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi yang berkelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kalau menurut Wardani mengatakan bahwa tunalaras adalah anak yang secara terus-menerus menunjukkan penyimpangan perilaku sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar dan penyesuaian diri.
walaupun telah menerima layanan belajar serta bimbingan. Kalau menurut Kosasi mengatakan bahwa tunalaras adalah sebutan untuk anak yang terindikasi memiliki gangguan dalam hal emosi dan perilaku yang diakibatkan oleh masalah interpersonal, sehingga ia mengalami kesulitan dalam berperilaku sesuai norma yang ada di dalam masyarakat pada umumnya. Kalau menurut Partivi dan Murtiningsi mengatakan bahwa tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan kepribadian sehingga tidak selaras dengan norma di lingkungan sekitar. Dari beberapa definisi dan dari para ahli di atas dapat terkunci bahwa membuat definisi atau batasan mengenai tunalaras sama sulit, karena definisi tersebut harus menggambarkan keadaan anak tunalaras secara jelas. Adapun komponen-komponen penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adanya penyimpangan perilaku yang terus-menerus menurut normal yang berlaku, jadi menimbulkan ketidakmampuan belajar dan penyesuaian diri. Dan kedua itu penyimpangan itu tetap ada walaupun telah menerima layanan belajar serta bimbingan. Adapun klasifikasi dari anak tunalaras, menurut ahli Sunardi mengatakan bahwa anak tunalaras atau tuna sosial dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu klasifikasi psikiatris dan klasifikasi behavioristik. Kalau klasifikasi psikiatris berdasarkan tingkat ringan, adapun tingkatan-tingkatan seperti ringan, sedang ataupun berat. Tingkat ringan atau sedang, gangguan perilaku kepribadian yaitu penyimpangan perilaku ditandai dengan konflik emosi dan kecemasan, tetapi mereka itu masih mempunyai hubungan dengan dunia nyata. Kalau tingkat berat meliputi psikosis, yaitu penyimpangan perilaku ditandai dengan penyimpangan dari pola-pola perilaku normal seperti perilaku normal dalam berpikir dan bertindak. Kalau schizophrenia yaitu gangguan jiwa yang ditandai dengan stres berpikir, persepsi tidak normal, dan juga perilaku atau emosi-emosi yang aneh terhadap anak. Autisme, gangguan jiwa tingkat berat pada masa anak-anak, ditandai dengan isolasi diri secara berkelebihan, perilakunya aneh juga, keterlambatan perkembangan. Biasanya kita dapat dilihat sebelum anak itu usia 2,5 tahun. Kalau klasifikasi behavioritis, adapun beberapa hal dari klasifikasi behavioritis yaitu conduct disorder, yaitu ketidakmampuan mengendalikan diri seperti berkelahi, memukul, menyerang orang lain, pemarah. Anak itu selalu melanggar peraturan sosial, menentang, merusak milik orang lain, nakal juga, hiperaktif, nah mudah terganggu perhatiannya, dan juga seringkali menyalahkan orang lain, selalu membuat gaduh di mana-mana, dan selalu mencari masalah
dan tidak tidak terlalu menghargai orang lain, selalu membuat masalah dimanapun dia berada. Kalau socialized aggression itu dari berbagai perilaku yang dilakukan secara berkelompok, seperti anak itu bertemu dengan anak-anak yang jahat, mencuri secara kelompok, selalu setia dengan teman-teman yang nakal, membentuk sebuah kelompok geng, selalu keluar rumah malam-malam sampai pagi baru pulang, terus selalu bolos dari sekolah, dan selalu bertingkah aneh-aneh. Dan juga kalau anxiety withdrawal juga perilaku yang berkaitan dengan kepribadian, seperti adanya rasa cemas, takut, pemalu, menyendiri, tidak ada teman, sedih, depresi, selalu sensitif dalam segala hal, terlalu perasaan, rendah diri, kurang percaya diri, mudah bingung, dan anak itu juga sangat tertutup, sering menangis, dan selalu menganggap bahwa orang-orang yang di sekelilingnya tidak berharga dan tidak menghargai dia, atau dia merasa bahwa saya ini tidak dihargai, selalu di pojok-pojokan gitu. Kalau menurut immaturi itu yaitu kelompok perilaku yang menunjukkan sikap kurang dewasa, kurang matang, seperti kemampuan memperhatikan pendek, tak dapat berkonsentrasi, mengelamun, kaku, pasif. Dalam kelas itu anak itu selalu pasif, kesulitan memperhatikan, kurang minat, gagal menyelesaikan sesuatu, ceroboh dan tidak rapi. Adapun menurut para ahli Carioto mengatakan berdasarkan jenis gangguan yang dialami anak tunalaras atau tunasosial dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu gangguan penyesuaian diri dengan lingkungan, Anak tunalaras yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama tuh, anak yang termasuk kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu. Anak itu juga keadaannya ini terjadi pada anak yang datang dari lingkungan yang menganut norma-norma sendiri, yang mana norma tersebut bertentangan dengan normal yang berlaku di dalam masyarakat. Di lingkungan sekolah, karena perilaku mereka sudah diarahkan oleh kelompoknya, maka seringkali anak ini menunjukkan perilaku memberontak karena tidak mau terikat oleh peraturan di luar kelompoknya. Dengan demikian, anak selalu merasakan ada masalah dalam lingkungan di luar kelompoknya. Dan juga anak pada kelompok perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkat yang rendah. Mereka adalah anak yang tidak pernah mendapat bimbingan ke arah sikap sosial dan terlantar dari pendidikan, sehingga ia melakukan apa saja yang dia kehendaki, apa saja yang dia suka, yang membuat dia merasa nyaman, bahagia, itu yang dia lakukan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya perhatian dari orang tuanya, keluarga, lingkungannya, sehingga anak itu melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dia inginkan, yang berakibat pada perilaku anak kelompok ini cenderung dikuasai oleh dorongan nafsu saja. Meskipun demikian, mereka masih dapat memberi respon pada perilaku yang ramah. Anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Hal ini disebabkan
uh, oleh pembawaan atau kelainan, atau juga anak tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang sehingga anak pada golongan ini banyak bersifat apatis dan egois. Anak itu kurang adanya kasih sayang dari orang tua, perhatian dari orang tua, motivasi, sehingga anak selalu memiliki sikap egois, memiliki sikap apatis, sehingga membuat anak itu merasa bebas dalam segala sesuatu. Bukan berarti bebas dalam melakukan hal-hal yang baik, tapi bebas untuk melakukan hal-hal yang jahat yang dapat merugikan orang lain, merugikan lingkungan sekitar, merugikan dirinya sendiri. Kalau gangguan emosi, anak tunalaras mengalami gangguan emosi terdiri dari neurotic behavior. Anak pada kelompok ini masih dapat bergaul dengan orang lain, tetapi mereka mempunyai permasalahan pribadi yang tidak dapat diselesaikan. Mereka seringkali mudah dan juga mereka itu sering dan mudah sekali dihinggapi perasaan sakit hati, perasaan marah. Kadang juga mereka adanya rasa cemas dan agresif, serta rasa bersalah, dan kadang-kadang mereka itu melakukan tindakan lain seperti yang dilakukan oleh unsosial Z. Anak pada kelompok ini dapat dibantu dengan terapi seorang konselor, adanya bimbingan dari seorang konselor, adanya motivasi, dukungan. Dengan adanya bimbingan dan dukungan dari seorang konselor, jadi anak ini bisa sedikit demi sedikit menghilangkan rasa sakit hati, pemarah, cemas. Maka di sini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menemukan orang-orang yang seperti ini, kita harus mempunyai rasa belas kasih, rasa kepedulian, sehingga ada rasa kepedulian dari kita. Mungkin sedikit demi sedikit mereka tidak terlalu merasa sakit hati, merasa cemas, dan banyak lagi masalah-masalah yang mereka alami. Terus children with PHODS process. Anak pada kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat, sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Mereka sudah menyimpang dari kehidupan yang nyata, sudah tidak memiliki kesadaran diri, serta tidak memiliki identitas diri. Dalam hal ini juga disebabkan karena gangguan dari sistem saraf sebagai akibat keracunan, misalnya mereka minum minuman keras dan juga obat-obatan terlarang. Itu yang membuat mereka jauh dari kehidupan nyata, dan mereka selalu hidup di dalam ketidaknyamanan, sehingga dapat mengakibatkan rusaknya sistem saraf. Adapun karakteristik perkembangan anak tunalaras, kalau menurut Hidayat mengatakan bahwa perkembangan kognitif, kepribadian, emosi, dan sosial anak tunalaras dapat diklasifikasikan atau dapat dijelaskan seperti yang pertama itu perkembangan kognitif. Anak tunalaras memiliki kecerdasan yang tidak berbeda dengan anak-anak yang pada umumnya. Mereka juga prestasi yang sangat rendah di sekolah, yang disebabkan mereka itu kehilangan minat dan konsentrasi belajar. Mereka itu ada gangguan dan pemikiran itu emosi yang mereka alami, sehingga dalam pembelajaran mereka selalu tidak konsen, selalu memikirkan hal-hal yang baik. Di sini sehingga mengakibatkan mereka kecerdasan yang tidak berbeda dengan kecerdasan yang mereka menurun. Terus kegagalan dalam belajar di sekolah seringkali menimbulkan anggapan bahwa mereka memiliki inteligensi yang rendah, kelemahan dalam
Perkembangan kecerdasan ini justru yang menjadi penyebab timbulnya gangguan tingkah laku. Masalah yang dihadapi anak dengan inteligensi rendah di sekolah adalah ketidakmampuan untuk menyamai teman-temannya. Padahal di situ juga pada dasar seseorang anak tidak ingin berbeda dengan kelompoknya, terutama yang berkaitan dengan prestasi dalam hal belajar. Kalau perkembangan kepribadian itu struktur yang unik mereka itu tidak ada dua seseorang yang memiliki kepribadian sama. Pasti otomatis kepribadian seseorang itu berbeda-beda. Para ahli mendefinisikan bahwa kepribadian sebagai suatu organisasi yang dinamis pada sistem psikofisis seseorang yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tingkah laku yang ditampilkan oleh orang ini erat sekali kaitannya dengan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Konflik psikis terjadinya apabila adanya terjadi benturan antara usaha pemenuhan dan usaha norma sosial. Kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian konflik dapat menjadikan stabilitas emosi terganggu. Selanjutnya mendorong terjadinya perilaku menyimpang dan dapat menimbulkan frustrasi pada diri individu. Kalau yang perkembangan emosi, terganggunya perkembangan emosi yang merupakan bahwa penyebab dari tingkah laku anak tunalaras memiliki ciri-ciri yang menonjol pada mereka adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosi secara tepat, dan pengendalian diri yang kurang sehingga mereka seringkali menjadi sangat emosional. Terganggunya kehidupan emosi ini terjadi sebagai akibat ketidakberhasilan anak dalam melewati fase-fase perkembangan. Perkembangan sosial, sebagaimana telah kita paham bahwa anak tunalaras mengalami hambatan dalam melakukan interaksi sosial dengan norma lain atau lingkungannya. Hal ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan sosial dengan semua orang, dan juga dalam banyak kejadian nyata mereka juga dapat menjalin hubungan sosial yang sangat erat dengan teman-temannya. Anak tunalaras juga memiliki penghayatan yang keliru baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sosial. Maka mereka menganggap dirinya tidak berguna bagi orang lain dan merasa tidak berperasaan. Oleh karena itu timbullah berbagai kesulitan apabila akan adanya jalinan hubungan dengan mereka. Kalau dilihat dari identifikasi anak tunalaras, menurut ahli hidayat mengatakan bahwa terdapat beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi atau mengidentifikasi secara dini terhadap anak yang dianggap mengalami gangguan tunalaras, yaitu yang pertama psikotes. Psikotes dilakukan untuk mempengaruhi kematangan sosial dan gangguan emosi. Sedangkan alat tes lain yaitu tes proyeksi yang memiliki beberapa jenis tes, yaitu tes Rorschach. Tes ini memberikan gambaran mengenai keseluruhan kepribadian, kelainan dan perlunya psikoterapi. Gambaran ini ditafsirkan dari reaksi anak terhadap gambaran-gambaran yang terbuat dari tetesan tinta. Terus THT.
Tes ini memperlihatkan berbagai situasi emosi dalam bentuk gambaran-gambaran. Gambaran kepribadian tampak dari tafsiran anak mengenai situasi emosi tersebut. Untuk itu disediakan skala khusus. Itu tes yang berikut, tes gambar orang. Dalam tes ini persoalan emosi tidak tampak dari gambar yang harus dibuat oleh anak. Gambarannya ialah seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Yang berikut, Dispet Fabel Test. Tes ini memberikan gambaran mengenai adanya rasa iri hati, rasa dosa, rasa cemas. Nah, adapun tanggapan terhadap diri sendiri, ketergantungan kepada orang tua atau keluarga atau lingkungan sekitar. Yang berikut, sosiometri. Sosiometri adalah alat tes yang digunakan untuk melihat atau mengetahui suka atau tidaknya seseorang. Caranya seperti ini. Ya, tanyakan kepada para anggota kelompok atau anggota kumpulan begitu, siapa di antara anggotanya yang mereka sukai. Setiap anggota hendaknya memilih menurut pilihannya sendiri. Nah, dari jawaban itu akan diketahui siapa yang disukai oleh para anggota. Perlu diingatkan bahwa hasil dari sosiometri adalah hasil sementara yang perlu dilanjutkan. Anak yang terperincil dalam suatu saat belum tentu anak yang tunalaras, bahkan mungkin tak terperinci lagi dalam sosiometri berikut. Walaupun demikian, sosiometri dapat dipakai bersama-sama dengan cara yang lain. Membandingkan dengan tingkah laku pada anak umumnya, keadaan tunalaras dapat diketahui dengan jalan membandingkan tingkah laku anak dengan tingkah laku anak pada umumnya. Pekerjaan membandingkan boleh dilakukan oleh setiap orang dewasa. Anak yang jahat dapat diketahui jahatnya oleh masyarakat. Demikian juga anak yang tidak jahat tapi kelakuannya tidak sesuai dengan norma yang berlaku diketahuilah oleh masyarakat. Nah, masyarakat mempunyai ketentuan untuk menetapkan jahat dan tidaknya, atau serasi dan tidaknya tingkah laku para anggotanya. Siapa yang melanggar ketentuan ini akan dibenci, dimarahi, diasingkan, malahan mereka itu ditindakkan, tetapi yang baik akan dihargai, diterima kehadirannya, malah dipuji. Yang berikut itu memeriksakan ke klinik psikiatri anak. Bentuk usaha lain untuk mengetahui anak itu tunalaras atau tidak itu adalah dengan memeriksa ke klinik psikiatri. Tugas pokok ialah melakukan usaha rehabilitasi dan penyembuhan terhadap mereka yang mengalami kelainan fisik, tapi juga di situ dapat menetapkan apakah seseorang yang mempunyai kelainan tunalaras atau tidak. Dalam keterangan di atas itu adapun surat yang berdasarkan ketentuan dari klinik psikiatri adalah anxiety histeria, itu merasa takut pada sesuatu atau pada seseorang tanpa alasan yang dapat diterima. Perasaan ini lahir dari usaha menekankan hasrat yang bersifat naluriah. Conversion histeria mempunyai gangguan pada fungsi beberapa anggota tubuh. Perbuatan gangguan pada pendirian. Gangguan tersebut lahir dari usaha yang lama menekan hasrat-hasrat yang sifatnya naluriah. Terus seksual perversion.
dalam hal ini suka menikmati seksual secara tidak wajar, seperti selalu mengintip orang yang melakukan hubungan dengan teman sejenis. Terus Pisces, anak mempunyai kesulitan menyesuaikan diri terhadap segalanya. Adapun layanan pendidikan bagi anak tunalaras. Pendidikan bagi anak dengan gangguan emosi membutuhkan perhatian, termasuk dukungan moral, bantuan agar mereka menguasai akademisnya, membangun kemampuan sosialnya, meningkatkan kesadaran diri, kemampuan mengontrol diri, dan kepercayaan diri. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Yohana Mengazi mohon maaf. Mungkin dalam penyampaian materi ada kata-kata asing yang jujur saja sulit untuk mengungkapkan, menyebut. Saya mohon maaf Bu, memang susah sekali untuk menyebutkan bahasa-bahasa sulit. Jadi dari sini saya mohon maaf, mungkin ada koreksi atau masukan dari Ibu, saya persilakan. Terima kasih Ibu.